Carlo Ancelotti telah berhasil menemukan identitas Jogo Bonito Brazil yang sempat menghilang. Pelatih asal Italia ini harus bekerja keras menemukan formasi pakem dengan mengotak-atik beberapa skema yang dinilai cocok. Hasilnya, Ancelotti pun berhasil menemukan skema yang pas dengan kombinasi taktik modern. Skuad Samba pun diprediksi bisa melangkah jauh di Piala Dunia 2026. Cetak Gol coba merangkum mengotak-atik taktik Carlo Ancelotti di timnas Brazil sebagai berikut. Mencoba banyak taktik yang berbeda. Manusia Brazil dibekali anugerah luar biasa dari Tuhan sejak lahir. Negara Amerika Selatan ini memiliki kulturasi budaya samba yang melekat hingga ke dunia sepak bola. Hampir semua rakyat mereka menggantungkan harapan di dunia si kulit bundar. Perpaduan budaya samba hingga tradisi melahirkan kekuatan ajaib yang sulit dibendung. Itulah timnas Brazil, negara bertabur bintang yang semuanya lihai menari-nari di atas lapangan. Siapa yang tak kenal dengan sosok Pele hingga Ronaldo Nazario yang sudah melegenda. Bersama keduanya, timnas Brazil menjelma menjadi tim raksasa sepak bola disegani dunia. Sebut saja Ronaldo Nazario yang memenangkan 2 trofi Piala Dunia berseragam Seleção. Namun setelah kejadian pembantaian Jerman 7-1, kedikdayaan Samba seketika meredup. Aura Jogo Bonito yang melekat mulai tergerus zaman oleh perkembangan taktik sepak bola modern. Permainan yang mengandalkan skill individu mulai ditinggalkan karena dianggap tak lagi efektif. Mengetahui penurunan Brazil, Ronaldinho sampai kecewa dan menyampaikan sumpah serapah. Ini adalah momen menyedihkan bagi mereka yang mencintai sepak bola Brazil. Semakin sulit menemukan semangat untuk menonton pertandingan, semuanya hilang seketika. Mimpi buruk ini akhirnya berakhir ketika CBF mendatangkan Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia ini dianggap sebagai sosok yang tepat karena syarat akan pengalaman di Eropa. Meski begitu, kehadiran Ancelotti nggak serta-merta mendapatkan dukungan. Apalagi dirinya menjadi pelatih asing pertama bagi Brazil dalam 1 abad terakhir. Dia belum pernah menjadi pelatih Italia. Mengapa dia tidak selesaikan masalah Italia saja? Bukannya mereka bahkan tak ikut di Piala Dunia terakhir? Ucap Lula da Silva selaku presiden Brazil. Akan tetapi, Ancelotti justru berhasil membungkam kritik presiden Brazil tersebut. Ex-pelatih AC Milan berhasil membawa negeri Samba bermain lebih terarah. Dirinya juga berhasil mengamankan 1 tiket lolos ke Piala Dunia. Padahal sebelumnya skuad Seleção sempat terseok-seok dan nyaris gagal lolos ke Piala Dunia. Perlahan menemukan pakem formasi yang tepat. Keberhasilan Carlo Ancelotti meningkatkan performa Brazil nggak lepas dari sentuhan taktiknya. Pelatih Italia ini mencoba berbagai formasi demi menemukan komposisi terbaik bagi negeri Samba. Don Carleto sempat mengeluhkan dirinya belum mengenal tipikal gaya bermain Samba. Formasi 4-3-3 yang kerap dibawakan nyatanya nggak membawa kemenangan di laga kontra Ekuador. Masalah ini terlihat dari skuad Samba yang mengandalkan skema serangan balik. Pemilihan skema ini juga menghilangkan ciri khas Brazil yang selalu menguasai pertandingan. Alhasil, kegagalan ini membuat Ancelotti putar otak demi membangkitkan Brazil. Pada akhirnya, pelatih 66 tahun ini berhasil menemukan formasi terbaik bagi negeri Samba. Brazil ternyata lebih cocok untuk bermain di formasi 4-2-3-1 dibandingkan 4-3-3. Hasilnya terlihat saat mengalahkan Paraguay dengan keunggulan tipis 1-0. Meskipun menang tipis, secara statistik formasi ini ampuh mengembalikan penguasaan Brazil. Skuad Samba mampu memimpin ball possession hingga mencapai 73%. Belum lagi, skuad Samba juga menjadi tim yang aktif menyerang berkat perubahan tersebut. Gak heran tim Viqueira menyebut kalau Ancelotti akan membawa Brazil menuju kejayaan. Ancelotti memiliki kredibilitas tinggi yang sangat dijunjung oleh penggawa Brazil. Ancelotti dipilih karena ia memiliki rekam jejak kesuksesan yang tiada banding yang disebut bisa ditularkan ke Seleção, ujar pakar sepak bola Amerika Selatan tersebut. Pengen beli sepatu bola untuk anak yang ramah di kantong? Cobain sepatu bola dari Fat Footwear. Cek linknya di bawah ini.
Kebangkitan gaya samba Brazil di tangan Ancelotti. Setelah menemukan formasi yang pakem, Ancelotti juga berhasil membangkitkan gairah samba. Permainan Jogo Bonito yang pernah mendominasi Brazil kini mulai terlihat. Jogo Bonito sendiri menjadi ciri khas permainan samba sejak dahulu. Istilah ini muncul merujuk pada gaya bermain sepak bola yang menekankan pada kreativitas dan keterampilan individu. Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, identitas ini perlahan mulai memudar. Hasilnya, hal ini berpengaruh besar terhadap prestasi skuad samba yang kering kerontong di berbagai ajang. Ancelotti sangat jago dalam mercik individual pemain menjadi lebih hebat. Vinicius Junior hingga Rodrigo berhasil diorbitkan sampai menjadi pemain andalan Real Madrid gak tergantikan. Di Everton, Don Carleto juga membangkitkan Richarlison yang sebelumnya dihujat. Kini gaya main samba khas Jogo Bonito mulai kembali bergairah di tangan pelatih Italia ini. Pada laga uji coba melawan Korea Selatan, para pemain Brazil menunjukkan skill dan teknik tinggi. Rodrigo yang mencetak gol menari-nari di kotak penalti sebelum melepas syut melengkung. Bintang-bintang baru samba juga mulai menunjukkan magisnya di tangan Ancelotti. Salah satunya ada Estevão Willian yang berhasil memborong 2 gol sekaligus menghadapi Daegu Warriors. Pergerakan licin bintang muda Chelsea ini berhasil mengecoh pertahanan Korea Selatan. Bahkan Estevão punya kemampuan chip bola saat berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper. Matheus Cunha juga bersinar di bawah kendali ex-pelatih Real Madrid ini. Kebebasan yang diberikan Don Carleto berhasil membuat skuad Selecao kembali mengerikan. Mewahnya line up Brazil menyongsong Piala Dunia. Dengan kembalinya identitas Jogo Bonito, Ancelotti tentunya nggak mau memilih starting line up serampangan. Ex-pelatih AC Milan ini nggak menganak emaskan pemain meskipun berstatus bintang. Buktinya di 3 jeda internasional terakhir, Ancelotti berani menyingkirkan Neymar Junior. Don Carleto memperingatkan Neymar harus bekerja keras memperebutkan tempatnya. Saya tidak meragukan Neymar, yang terpenting saat ini adalah kondisi fisiknya. Persaingannya sangat ketat, kami memiliki setidaknya 70 pemain yang berjuang, ungkap Ancelotti. Piala Dunia 2026 semakin dekat di mana Ancelotti harus mempersiapkan komposisi dengan matang. Tim cetak gol coba menggambarkan starting line up terbaik Brazil. Di sektor kiper, Ancelotti sudah tentu masih akan mengandalkan Alisson Becker. Meskipun di musim ini kebobolan 7 gol, kiper Liverpool tersebut dianggap jauh lebih perform. Bagaimana tidak, Ederson sendiri sudah tersingkir dari skuad utama Manchester City dan terlempar ke Liga Turki. Bersama Fenerbahce, dia bahkan cedera otot dan baru pulih beberapa bulan ke depan. Berikutnya di sektor bek tengah, Ancelotti memasang duet Gabriel Magalhaes dan Eder Militao. Keduanya sama-sama punya mental tabrak lari dan piawai mengalirkan bola dari belakang. Komposisi ini bakal dilindungi duet gelandang poros Casemiro dan Bruno Guimaraes. Di lini serang, Ancelotti bakal punya senjata untuk dimaksimalkan dengan menurunkan 4 penyerang ganas. Rodrigo, Vinicius, dan Matheus Cunha hingga Estevão Willian siap diandalkan. Keempat pemain ini bertugas membongkar pertahanan lawan dengan permuatasi gerakan yang cair. Don Carleto juga masih punya Gabriel Martinelli dan Richarlison yang bisa menjadi super sub. Celana pendek olahraga yang super kece bisa kamu dapatkan mulai dari 39 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan mengutak-atik taktik Carlo Ancelotti di timnas Brazil menjelang Piala Dunia. Bagaimana pendapatmu? Akankah formasi ini bisa mengembalikan marwah samba yang sempat memudar? Tim manakah yang bisa kembali diulas? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.